Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Arian. Kali ini saya habis saja nonton ya di TV One, dua sisi TV One yang judulnya itu Rocky Gerung ke Ali Ngabalin dan staf Kominfo. Ada berdua saya gaji. Ini menarik buat dibahas guys. Jadi saya akan komentar itu sekarang. Ini nih. Masalah influencer sekali lagi ya. Di situ dimana di salah seorang influencer itu mengatakan dia minta maaf gitu, karena dia memang dia merasa kalau yang disampaikannya itu ya itu tidak ada di deck dan briefing itu tidak ada mengenai apa gitu, sehingga dia tidak tahu ini tujuan maksudnya apa gitu. Jadi brief dari organisasi itu dikasihkan dengan sempurna gitu, ada hal yang tidak disampaikan ke dia gitu, sehingga dia nggak ngerti kalau itu sebenarnya yang disampaikan itu berhubungan dengan RUU ini atau itu gitu. Nah, sehingga dia minta maaf gitu kan. Karena itu kan tentu menimbulkan pro kontra, karena kita tahu memang RUU itu menimbulkan pro kontra seperti Omnibus Law, RUU hak cipta kerja, apalagi itu HIP, itu kan semua menimbulkan kontroversi. Dalam artian ya, masyarakat banyak sekali yang berdemo yang menentang itu bukan satu dua ya, ini banyak, dan itu udah menimbulkan opini publik yang luar biasa, yang kontra banyak sekali guys ya, dengan ditunjukkan dengan di media sosial dan juga demo-demo yang di lapangan tuh luar biasa. Dan itu bukan demonya bukan sekali dua kali, itu berjilid gitu. Itu menunjukkan rakyat itu tidak suka dengan RU itu, apalagi yang menunjukkan itu memang yang langsung berkaitan seperti buruh kan, atau orang-orang yang merasa memang kayak HIP itu orang-orang yang merasa yang berkepentingan dengan itu, yaitu orang-orang yang merasa kalau Pancasila itu memang tidak diubah gitu, orang-orang yang care dengan Pancasila, seperti juga pemuda Pancasila dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi lalu ya eh, apa lagi ya mau saya sampaikan, ini banyak cukup berapa yang saya sampaikan ya guys. Jadi sebelum saya lupa itu, lu masalah yang kita yang terakhir dulu deh, yang mengenai yang Rocky bilang anda berdua saya gaji. Nah itu Ngabalin nggak ngerti maksudnya guys. Jadi dia katakan Rocky Gerung itu melakukan penyesatan publik, padahal Rocky Gerung sampaikan itu benar adanya dan orang pasti paham hal itu gitu. Ini nggak mungkin Rocky itu ada uang itu. Jadi ini hubungannya bukan antara kalau kita cerdas menganalisis maksud kata Rocky, itu semua orang pasti paham lah. Ini kan sederhana gitu. Ini bukan hubungan antara rakyat dengan pemerintahan seperti Ali Ngabalin dan staf Kominfo ini ya, atau yang pejabat lainnya. Itu bukan hubungan antara seperti Anda kerja di perusahaan gitu kan. Misalnya Anda bekerja, Anda gajikan ini, bos gaji Anda, owner gaji Anda, atau direksi manajemen gaji Anda ya, dan manajemen pun terima gaji juga gitu ya. Jadi menggaji mereka karena owner gitu kan. Nah, ini hubungan antara rakyat dan pemerintah itu bukan seperti itu gitu ya kan, bukan langsung strike seperti itu, tapi banyak jalurnya gitu ya kan. Jadi bukan ibaratnya bukan langsung rakyat ngasih gaji pemerintah, bukan. Kalau kali ini kan jelas owner memberikan modal, lalu manajemen mengelolanya, lalu manajemen memberikan dari dana kelolaan itu kan yang diberikan oleh owner. Manajemen mengelola, banyak dimasukkan pos-pos, misalnya beli barang ini lalu menjual ke sini gitu kan, bayar pajak segala macam. Nah, dari hasil labanya itu kan dibagi antara pemilik dengan karyawan. Nah, jadi karyawan tuh faktanya digaji oleh owner melalui manajemen gitu, karena manajemen pun digaji di owner gitu. Jadi owner tuh yang menentukan gaji kalian segini gitu, manajemen yang menentukan gaji kalian segini dari atas dari asal dari owner gitu, dari kesetujuan owner gitu kan. Nah, jadi kalau hubungan antara rakyat dengan ini harus saya bahas lagi ya, karena ada orang-orang nggak ngerti, kayak Ngabalin ini kan dia nggak ngerti gitu. Padahal kita semua ngerti lah, karena ini perlu saya bahas lagi ya, biar nggak dikatakan Rocky Gerung tuh menyesatkan publik gitu kan. Padahal beliau mengatakan apa adanya gitu. Memang itu sindiran yang pedas sekali, dan saya suka itu gitu kan. Jadi Rocky memang keren, luar biasa gitu. Jadi rakyat membayar pajak, misalnya kita punya pajak motor, pajak mobil, apalagi pajak lainnya misalnya, atau Anda punya tabungan di bank, Anda pasti kena pajak bunga tabungan itu 20%, pajak tanah dan bangunan, pajak penghasilan ya kan. Kalau Anda punya usaha, izin usaha itu juga kena pajak gitu. Bahkan produk Anda pun ada pajak lagi, pajak pajak di produk itu ya, pajak ya
PPNBM lah gitu. Nah, dan itu juga banyak lainnya juga kena pajak. Jadi, nah pajak itu semua masuk ke kas negara, ya kan? Jadi pemasukan negara tuh gak bisa dipungkiri bukan hanya dari usaha BUMN-nya atau yang lain, tapi juga dari pajak, dan itu cukup besar sekali gitu. Nah, dari semua dana itu diolah, lalu negara itu mengeluarkan untuk yang lain macam-macam, untuk bangun ini, bangun itu, apalagi untuk apalah ya untuk beli barang ini, beli barang itu, untuk menjalankan roda pemerintahan gitu kan. Dan termasuk gaji karya para pejabat pemerintahan maupun ASN guys. Pemerintah itu kan termasuk ASN juga. Nah itu nggak seperti oleh ngalebalin gitu. Jadi saya nggak ngerti ya. Dia tuh kan kata profesor gitu kan. Tapi kok bisa nggak ngerti dengan hal seperti ini. Malah menuduh Rocky itu menyesatkan publik gitu. Ini yang membuat saya kecewa. Jadi kita berharapnya kan sekelas profesor dan juga apalagi pejabat penting itu ya, juru staf pemerintahan itu penting sekali jabatan itu. Kok bisa nggak ngerti tentang hal ini gitu. Ini menurut saya sangat miris sekali. Ini menurut saya sangat mengecewakan. Dan bahkan kalau nggak ngertinya masih mending gitu, tapi ini bahkan mengatakan, menuduh, memfitnah Rocky Gerung dengan katakan dia melakukan penyesatan publik gitu. Ini kan yang nonton kan rame nih, dua CCTV One, apalagi tayangan itu sampai 1 miliar orang, 1 juta orang yang nonton gitu. 1 M itu saya ngerti ya, pas 1 juta, pas 1 miliar, ya 1 juta deh ya. Itu kan banyak yang nonton gitu guys. Jadi apa dia nggak sadar atau nggak mikir kalau ini publik itu nggak bodoh, publik itu cerdas. Mereka tahu kalau pemerintah atau ASN itu digaji dari duit rakyat gitu, ya kan? Jadi memang bukan rakyat ngasihkan ini duit gaji kalian, bukan, tapi kan prosesnya jelas alurnya itu. Jadi itu yang saya miris melihatnya. Masa sekelas dia tidak paham akan hal itu gitu. Lalu apa lagi ya, kayak influencer ini gini loh guys. Nah, kan tadi kata yang ICW itu ya, ini kan masalah penghematan anggaran, efisiensi anggaran. Pemerintah punya humas, ya kan? Humas itu kan dibayar gaji rakyat. Masa pakai lagi jasa influencer gitu loh, ya kan? Apa fungsi humas gitu? Nah, jadi ini bukan masalah. Memang sih nggak ada aturannya mungkin. Makanya itu perlu dibuat aturan ya, agar pemerintah nggak lagi semena-mena menggunakan uang rakyat gitu. Karena rakyat ini kita tahu lah ya, mereka bekerja tiap hari, mereka capek bayar pajak pemerintah, tapi pajak itu nggak digunakan dengan baik, dengan efisien gitu. Nah itu yang tentulah sebagai rakyat kita itu tentu kita tuh berhak karena mengajukan protes karena kita bayar pajak gitu. Kecuali kalau misalnya ada ketentuan pembebasan pajak gitu, oke, pemerintah mungkin nyari uang sendiri gitu, nggak pakai uang kita rakyat ini, oke lah, pemerintah bisa bebas gunakan. Jadi meskipun ada aturannya, tetap aja pemerintah harus punya etika, harus punya empati, punya rasa kalau yang digunakannya itu adalah uang rakyat, sehingga nggak bisa digunakan semena-mena. Meskipun nggak ada aturan melarang itu, tapi kan harus ada aturan lain namanya ya, yang nggak tertulis itu namanya etika, akhlak, moral itu kan ada gitu. Jadi jangan bicara mengenai aturan tertulis saja, tapi juga ingat ada aturan, yaitu aturan etika, moral, akhlak itu guys yang harus dijaga. Bagaimana mengelola uang rakyat, tidak seenaknya, tidak, ya intinya adalah kalau bisa melakukan efisiensi kenapa tidak, apalagi ini urusan mengenai sosialisasi program pemerintah gitu. Bukan berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik gitu, ya kan? Kecuali kalau misalnya kayak bangun pabrik, oke, itu untuk kesejahteraan publik, jelas ada hasilnya langsung, outputnya itu tenaga kerja terserap gitu kan, dan kita bisa produksi, oke, itu masih tapi untuk bangun pabrik silakan gitu, itu nggak ada hubungan sama ini pembosanan anggaran, nggak ada, karena jelas hasilnya. Tapi kalau kayak ini undang-undang dikerjakan, menyusunkan undang-undang lalu dibela pakai influencer gitu kan, influencer itu tapi nggak jelaskan kalau itu untuk membela RUU itu atau mensosialisasikan gitu kan. Ini kan menurut saya cukup kacau sekali guys. Jadi kan tinggal buat program itu, ya kan, buat programnya dibuat diusut, dirancang gitu kan. Nah lalu kan, dan itu pun media kan pasti bahas juga gitu, nggak perlu pakai influencer, media kan bahas itu semua. Ini kita ada loh RU ini, RU itu. Jadi ketika media itu juga bahas, jadi nggak perlu juga disosialisasikan. Karena apalagi kalau terjadi demo di lapangan, itu media tentu sasaran empuk bagi media untuk memberitakan itu, gitu kan. Karena bagi media itu menarik. Ada RUU ya, lalu ada demo, itu kan menarik. Jadi nggak perlu lagi jasa influencer. Kalau untuk
mensosialisasikan saja gitu. Dan kalau mau juga dipaksakan sosialisasikan, mungkin itu bagi pemerintah nggak cukup, ya pemerintah media dia bisa cari yang gratisan gitu, kayak diundang media, kan media pasti ngundang itu, atau dia bikin bikin sosial media sendiri gitu kan. Nah, dan itu bisa semua dilakukan demi efisiensi anggaran, karena kita jujur apalagi di masa kita mau masuk resesi, apalagi juga mengenai pandemi ini, kita kan butuh banyak dana untuk ini itu gitu kan. Jadi juga dan ekonomi kita juga melambat, jadi ada dana pos lain yang perlu diperlukan daripada sekedar membayar jasa influencer gitu loh guys. Kita butuh pengetatan dan mengalihkan dana itu ke sumber-sumber ke hal-hal yang penting, yang jauh lebih penting gitu. Nah itu poinnya di situ. Jadi ini masalah penggunaan dana rakyat pada hal yang tepat gitu, bukan pada hal yang nggak tepat gitu kan. Jadi lalu yang tadi juga yang staff Kemper mengatakan, katanya Rocky Gerung kan itu menuduh pemerintah katanya adanya hoax gitu. Sedangkan dia nggak ngerti hubungan dengan investor itu apa gitu. Karena gini guys ya, pemerintah kan dituduh kurang tepat sih katakan dituduh. Tadi ini analisa Rocky, kalau pemerintah tuh kan mau produksi hoax itu kan analisa. Saya nggak bisa mengatakan tuduhan, karena Rocky juga punya analisis sendiri gitu. Dia tentu punya punya fakta-fakta sendiri gitu. Dia tentu dan pernah disampaikan juga dia itu mengenai fakta-fakta itu kan, kejadian-kejadian yang peristiwa terjadi mengenai apa yang diucapkan itu yang telah terbukti gitu. Nah, jadi pemerintah tuh kan kalau misalnya benar ya kata Rocky, pemerintah memproduksi hoax, kan pemerintah tuh memproduksi hoax itu kan, dan bisa melewat banyak hal gitu. Jadi nggak pasti harus pemerintah tuh yang kayak gini nih, misalnya gini. Saya menciptakan hoax misalnya, ya logikanya gini nih. Misal anggap saya pemerintah, saya mau menjelaskan logika Rocky Gerung yang dia ngerti oleh staf Menkominfo ini. Misalnya saya hendak membuat hoax gitu, saya pengen mengatakan kalau saya itu saya menipu misalnya. Nah, tapi saya berkepentingan supaya penipuan saya tidak diketahui orang banyak gitu, ya kan. Nah, lalu saya sewa orang lain. Nih uang untuk kamu, tolong kamu sampaikan, buat cita saya supaya baik, sehingga saya tidak lagi dianggap orang penipu, meskipun saya seorang penipu misalnya kan. Nah, dia bayar orang itu. Nah, jadi maksudnya ketika si orang yang saya bayar ini menciptakan hoax itu, mengatakan saya tidak penipu padahal saya penipu, itu sebenarnya saya juga menciptakan hoax itu, karena uangnya dari saya yang punya ide itu, saya mastermindnya gitu loh guys. Meskipun dia melakukan itu, karena dia kan ide itu dari saya, dia hanya menjalankan itu. Memang dia membuat hoax, tapi hoax itu asal sumber dari saya. Nah itu tidak mengerti oleh staf Kominfo gitu alurnya ya. Jadi menurut saya agak miris kalau misalnya ada pejabat yang nggak paham akan ini gitu. Jadi guys, kesimpulannya adalah ini masalah efisiensi anggaran gitu. Kecuali kalau misalnya sebenarnya sih apapun alasannya ya, meskipun kita pun dalam kondisi yang baik sekalipun, apa sih kerja humas gitu guys, ya kan? Masa sih pemerintah ini nggak bisa kreatif gitu kan? Kreatif dalam artian pemerintah yang humas itu kan digunakan lah gitu, ya kan, dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya. Jangan menggunakan lagi, membayar lagi influencer gitu loh guys. Itu masalahnya. Atau apalagi kayak iklan-iklan itu kan, kok bisa yang cari media yang tidak banyak, gimana ya, pemerintah ini sepertinya nggak punya rasa atau nggak punya kemampuan untuk menghemat anggaran guys. Itu masalahnya. Jadi sepertinya kayak dengan gampangnya bayar influencer gitu kan, padahal punya humas gitu. Jadi seakan-akan rakyat ini adalah gudang uang gitu. Kita ini adalah gudang uang. Jadi pemerintah itu seperti menganggap ya, seperti ini saya ya, seperti menganggap kalau kita ini gudang uang, dan kita nih nanti kan rakyat bayar pajak, nanti kan kita dapat uang lagi dari yang ini itu gitu, termasuk pajak rakyat gitu. Jadi seakan-akan tidak ada rasa memang nggak ada aturannya. Kita bukan baca satu, nanti mentang-mentang nggak ada aturannya, tapi kita mengesampingkan logika akhlak moral, rasa simpati itu kan enggak juga. Jadi pemerintah terus bekerja dengan rasa, pemerintah terus punya rasa ya, bukan hanya semaunya, mentang-mentang ada anggaran gitu kan. Memang nggak mentang-mentang tidak ada aturan. Memang sih kita bukan bicara rakyat tuh meminta bukan harus
melanggar anggaran dulu, aturan dulu, tapi harus punya apa namanya, rasa ini uang rakyat loh yang menggunakan itu. Jadi kau harus lebih hati-hati menggunakannya, harus lebih bertanggung jawab, harus lebih profesional, harus lebih apa namanya, menggunakan pada pos yang seharusnya gitu. Sementara orang banyak rakyatnya yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan, tapi mereka dana mereka, uang pajak mereka digunakan untuk hal-hal yang seharusnya ada lebih penting dari itu gitu. Itulah poinnya guys. Jadi itu yang pengen disampaikan gitu. Makanya analogi gedung-gedung di ini bagus sekali. Pemerintah itu kan punya 4 ban mobil, lalu punya 4 ban serep. Tapi yang ban gini kan, ban itu ada gitu. Ya kan, ban itu ada. Kenapa digunakan? Kenapa malah memakai ban serep? Itu berarti kan logikanya ban yang mobil itu sebenarnya kempes. Ya, makanya dipakai ban serep. Kalau nggak kempes kenapa pakai ban serep gitu? Nah, itu masuk logika tuh. Logika jarum tuh menjelaskan kalau humas itu kan ada, kenapa pakai influencer gitu. Kecuali kalau Pak itu kenapa pakai influencer? Karena humasnya gagal guys. Kalau humasnya gagal, dia nggak perlu influencer. Berarti humasnya mengakui kalau influencer itu punya lebih punya daya lebih lagi. Berarti kan kalau gitu kenapa nggak pekerjakan aja influencer daripada humas itu diganti semua jadi influencer. Misalnya humasnya si A, misalnya influencernya si B, ya udah, berarti humasnya nggak mampu, ya humasnya diganti, influencer jadi humas gitu. Itu kan lebih bagus dalam hal tepat sasaran anggarannya gitu loh guys, logikanya. Ini makanya Gerung tuh dari awal tuh disenyum aja gitu kan, karena memang banyak disampaikan oleh oleh pejabat pemerintah ini yang menurut saya memang patut untuk disenyumi gitu, karena mereka nggak paham gitu guys, bagaimana mereka digaji, bagaimana alur proses hoax itu sampai gitu, mereka nggak paham gitu. Ini menurut saya milik sekali melihat ada wakil rakyat yang seperti itu gitu. Ya keren buat Bung Rocky, keren ya. Oke, jadi guys mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.